Baik, materi pertama yaitu tentang memahami sitoskeleton, yang dimana sitoskeleton adalah jaringan protein kompleks yang memberikan struktur, kekuatan, dan mobilitas kepada setiap sel hidup. Sistem ini berfungsi seperti rangka baja yang memungkinkan sel melakukan berbagai fungsi vital dengan presisi dan efisiensi. Nah, sekarang kita masuk nih di slide kedua, yaitu tentang apa sih itu sitoskeleton, yang dimana sitoskeleton adalah jaringan protein filamen yang membentang di seluruh sitoplasma sel. Sistem ini terdiri dari 3 jenis protein utama yang bekerja sama untuk mempertahankan bentuk sel, memfasilitasi pergerakan, dan mengatur transportasi material internal. Nah, di sini sitoskeleton memiliki 3 komponen utama, yaitu mikrofilamen, yang kedua mikrotubulus, dan yang terakhir yaitu filamen intermediate. Sekarang saya akan menjelaskan tentang komponen utama, yaitu mikrofilamen. Mikrofilamen juga dikenal sebagai filamen aktin, adalah struktur protein paling tipis dengan diameter 7 nanometer. Mereka tersusun dari protein aktin yang membentuk 2 rantai yang saling melilit, menciptakan filamen helix yang kuat namun fleksibel. Di sini mikrofilamen memiliki karakteristik, yaitu yang pertama, diameter terkecil 7 nanometer, terdiri dari protein aktin, struktur helix ganda, sangat dinamis dan responsif, dan fungsi dari mikrofilamen yaitu kontraksi otot sel, gerakan sel anemoid, pembentukan struktur seperti filopodi, dan yang terakhir transportasi vesikel intraseluler. Nah, di sini kita akan membahas komponen utama yang kedua, yaitu mikrotubulus. Mikrotubulus adalah tabung silinder berongga dengan diameter 25 nanometer, tersusun dari dimer protein alfa tubulin dan beta tubulin. Mereka merupakan struktur paling rigid dalam sitoskeleton dan berfungsi sebagai rel transportasi utama dalam sel. Di sini mikrotubulus memiliki karakteristik sebagai berikut. Diameternya yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu 25 nanometer, berbentuk tabung rongga silinder, terbuat dari tubulin, dan tersusun beraturan secara radial. Fungsinya yaitu sebagai transformasi motor protein, pemisahan kromosom saat mitosis, pergerakan flagela dan silia, dan yang terakhir yaitu berfungsi sebagai penentuan struktur sel. Nah, kita masuk di pembahasan komponen yang terakhir, yaitu filamen intermediate. Filamen intermediate memiliki diameter 10 nanometer, berada di antara mikrofilamen dan mikrotubulus. Jadinya filamen intermediate ini berada di tengah-tengah antara mikrofilamen dan mikrotubulus. Terdiri dari berbagai jenis protein termasuk keratin, vimentin, dan lamin, memberikan kekuatan mekanik dan stabilitas jangka panjang pada sel. Diameter 10 mm ukuran intermediate antara 2 komponen lainnya. Fungsinya yaitu memberikan ketahanan terhadap stres mekanis internal, melindungi nukleus dari organel penting lainnya. Nah, kita masuk di materi selanjutnya, yaitu fungsi utama dari sitoskeleton. Sitoskeleton ini berfungsi sebagai memberikan kerangka kerja yang mempertahankan bentuk unik setiap sel. Tanpa sitoskeleton, sel akan kehilangan struktur dan integritas. Filamen-filamen ini mengorganisir ruang internal sel dengan pesisir tinggi, memungkinkan penempatan organel yang optimal dan efisien. Sekarang kita akan membahas fungsi utama sitoskeleton pada pergerakan sel dan organel. Sitoskeleton memungkinkan 2 jenis pergerakan di keseluruhan sel dan transportasi material intraseluler.
Motor protein seperti miosin, kinesin, dan dinea menggunakan energi ATP untuk menggerakkan sepanjang filamen, menyangkut vesikel, organel, dan molekul ke seluruh sel dengan efisiensi luar biasa. Di sini contoh-contoh pergerakannya itu satu, pergerakan amoeboid, yaitu sel merangkak dengan memperpanjang pseudopia melalui polimerisasi aktin. Dan yang kedua yaitu transportasi protein, yang dimana kinesi dan dinea menyangkut kargo sepanjang mikrotubulus. Dan ketiga yaitu kontraksi sitoplasma. Miosin berinteraksi dengan aktin untuk menghasilkan gaya kontraktil. Dan yang keempat yaitu distribusi seragam, yang dimana material intraseluler didistribusikan efisien ke seluruh volume sel. Nah, kita masuk di pembahasan terakhir yaitu contoh gangguan atau kasus disfungsi penyakit yang berkaitan dengan gangguan sitoskeleton, yang dimana ada satu Duchenne atau DMD terjadi karena mutasi gen disforin, protein penghubung antara aktin dan membran sel. Hasilnya kontraksi otot menjadi tidak terkoordinasi, menyebabkan kelemahan progresif. Yang kedua yaitu spinal muscular, yang melibatkan kerusakan motor protein yang menyangkut material esensial di akson neuron, menyebabkan dinegrasi dan kematian motor neuron. Contohnya yaitu mutasi gen, gangguan koordinasi otot, kelemahan progresif, onset atau usia dini. Yang contoh dari spinal muscular yaitu kerusakan motor, dinegrasi neuron motor, atrofi otot selektif, dan dampak progresif parah. Mungkin itu saja, terima kasih.